wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan pesan negatif dan persuasif. Perkenalkan dulu anggota kelompok 7, yaitu Andika Prianto, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Ada Amara Maharani, Inka, Nanda, dan Naya Savana. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pesan negatif. Kepada Amara, dipersilakan. Pengertian pesan negatif. Pesan negatif adalah jenis komunikasi yang menyampaikan informasi yang tidak menyenangkan, mengecewakan, atau bahkan mengancam. Pesan ini seringkali digunakan untuk memperingati orang tentang bahaya, resiko, atau konsekuensi negatif dari suatu tindakan atau keputusan. Terus di sini ada ciri-ciri pesan negatif. Yang pertama ada mengandung informasi yang tidak menyenangkan. Ini bisa berupa kabar buruk, melakukan permintaan, atau hasil yang tidak sesuai harapan. Terus yang kedua ada memicu emosi negatif. Pesan ini seringkali membuat penerima merasa kecewa, marah, atau sedih atau frustasi. Terus yang ketiga ada membutuhkan penenangan yang hati-hati. Menyampaikan pesan negatif pendekatan yang tepat agar situasi atau merusak hubungan. Kapan menggunakan pesan negatif? Harus menyampaikan kabar buruk, menolakkan lamaran pekerjaan, pembatalan pesanan atau penundaan proyek. 2. Memberikan umpan balik negatif saat memberikan evaluasi kinerja yang kurang baik atau memberikan kritik konstruktif. 3. Menolak permintaan ketika permintaan yang diajukan tidak dapat dipenuhi. Contoh pesan negatif. Boleh di slide dulu, Amara. Yang pertama ini tidak menerima permintaan. Contohnya, kami mohon maaf tetapi permohonan tidak dapat kami penuhi saat ini. Yang kedua itu ada produk yang tersedia sudah habis. Sayangnya, produk yang Anda cari sudah habis dan tidak tersedia. Selanjutnya, fungsi pesan negatif. Yang pertama ini, peningkatan kesadaran. Pesan negatif dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran audiens tentang potensi risiko atau masalah yang timbul. Contohnya, menjelaskan bagaimana karyawan dapat meningkatkan kinerja mereka dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Yang kedua, penyampaian informasi penting. Pesan negatif digunakan untuk menyampaikan informasi yang tidak menyenangkan namun penting bagi audiens, seperti respon atas keluhan pelanggan, perubahan kebijakan perusahaan, atau permasalahan terkait pesanan. Selanjutnya ada tujuan pertama pesan negatif, itu ada memberikan informasi yang akurat, pastikan penerima pesan memahami alasan di balik keputusan yang diambil, lalu mencegah kesalahpahaman, hindari ambiguitas, dan pastikan pesan yang jelas. Yang ketiga, mempertahankan hubungan meskipun menyampaikan pesan buruk. Usahakan untuk menjaga hubungan baik dengan penerima pesan. Selanjutnya ada pengertian pesan persuasif. Pesan persuasif adalah jenis komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pikiran, sikap, atau perilaku seseorang atau kelompok. Pesan ini dirancang meyakinkan audiens untuk mengambil tindakan tertentu, mengubah keyakinan, atau menyetujui suatu ide. Terus ada ciri-ciri pesan persuasif. Yang pertama ada memanfaatkan kebutuhan dan keinginan. Menunjukkan bagaimana pesan tersebut dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan penerima pesan. Terus yang kedua ada menggunakan bahasa yang emosional, menarik hati dengan kata-kata yang menyentuh perasaan seperti bahagia, sukses, atau kecewa. Dan bukti, memberikan alasan atau bukti yang kuat untuk mendukung argumen. Kapan menggunakan pesan persuasif? 1. Ingin keputusan, misalnya meyakinkan calon pelanggan untuk membeli produk atau jasa. 2. Mendorong, memotivasi karyawan untuk mencapai target atau orang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Dan
mengubah persepsi, mengubah pandangan atau pendapat seseorang tentang suatu hal. Selanjutnya ada fungsi pesan persuasif. Yang pertama, meningkatkan minat. Alasan yang kuat dan logis ditawarkan atau hasil dari audisi. Ini termasuk menjelaskan manfaat yang didapat dari tindakan tersebut serta membangun minat awal sebelum mengambil keputusan atau tindakan. Yang kedua, memotivasi audiens. Pesan persuasif dirancang untuk memengaruhi audiens agar melakukan sesuatu seperti menyetujui proyek baru, menjalin teman atau mempertimbangkan produk dan layanan. Tujuan pertama persuasi pertama penerima pesan setuju dengan ide yang disampaikan. Yang kedua, memengaruhi penerima pesan untuk diinginkan. Dan yang terakhir ini, meyakinkan penerima pesan merasa yakin ditawarkan. Baik, selanjutnya saya jawab. Sesi tanya jawab ini akan dibagi menjadi 3. Mas Desi, 3 pertanyaan. Silakan untuk bertanya. Izin bertanya. Bapak aja, Pak. Saya. Iya, silakan Diva. Mengapa penting untuk memberikan alasan yang jelas saat menyampaikan pesan negatif? Iya, selanjutnya yang mau bertanya. Aku mau tanya. Iya, Syakila, silakan. Saya Syakila Aulia, izin bertanya. Kalau pendekatan organisasional dapat diterapkan di pesan negatif. Jadi satu lagi yang bertanya. Mau tanya aja ya. Saya ingin bertanya. Saya Sila izin bertanya. Iya, silakan Asila. Bagaimana perbedaan antara pesan negatif dan konstruktif? Bagaimana perbedaan antara pesan negatif yang Baik, izin menjawab pertanyaannya Diva. Mengapa penting untuk memberikan alasan yang jelas saat menyampaikan pesan negatif? Memberikan alasan yang jelas saat menyampaikan pesan negatif ini sangat penting karena dapat membantu orang lain menerima berita buruk dengan lebih baik. Ketika kita menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, orang cenderung merasa lebih memahami situasi dan tidak terlalu khawatir. Hal ini juga menunjukkan bahwa kita transparan dan jujur yang bisa meningkatkan kepercayaan mereka terhadap kita atau perusahaan. Selain itu, dengan memberikan penjelasan, kita dapat melindungi citra baik kita karena orang tidak akan menganggap keputusan yang sebagai sesuatu yang sembarangan. Ini bisa menghindari salah paham dan kontroversi yang mungkin muncul. Menjelaskan alasan di balik pesan negatif ini menunjukkan bahwa kita peduli dan ingin menjaga hubungan baik meskipun dalam situasi yang sulit. Apakah bisa dimengerti, Diva? Selanjutnya, izin menjawab pertanyaannya Asila. Bagaimana perbedaan antara pesan konstruktif dan destruktif dalam sebuah komunikasi? Pesan negatif dalam komunikasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu konstruktif dan destruktif. Pesan negatif yang konstruktif bertujuan untuk membantu memperbaiki situasi. Ciri-cirinya meliputi spesifikasi masalah dengan jelas, memberikan solusi, dan fokus pada dan memberikan semangat untuk berkembang. Seperti ketika seseorang mengatakan, cobalah berbicara lebih pelan agar semua bisa mendengar dengan baik. Di sisi lain, pesan negatif yang destruktif cenderung menyalahkan atau menyerang individu. Pesan ini seringkali tidak jelas dan tidak memberikan solusi, serta bisa menyerang karakter orang lain. Contohnya adalah seperti pernyataan seperti, kamu selalu terlambat, yang hanya menyoroti kesalahan tanpa menawarkan bantuan. Singkatnya, pesan konstruktif ini membantu dan mendukung, sedangkan pesan destruktif hanya menyalahkan atau menyerang. Bisa dimengerti, Sila? Iya bisa, Naya. Terima kasih ya. Sama-sama. Baik, selanjutnya dibuka sesi 2. Untuk yang mau bertanya silakan. Saya Rangga Pramudia ingin bertanya. Sebentar. Iya, Rangga, silakan Rangga. Satu-satu ya. Aku mau jawab pertanyaannya.
Tadi pendekatan pertama ada pendekatan langsung, sering disebut juga dengan pendekatan deduktif, di mana ide muncul paling awal, kemudian diikuti bukti-bukti pendukungnya. Yang kedua ada pendekatan tidak langsung, atau sering disebut dengan pendekatan induktif, di mana bukti-bukti diletakkan paling awal, kemudian baru diikuti dengan ide pokok. Apa sudah jelas, Kila? Jelas, terima kasih Amara. Yang mau nanya silakan Ron. Oke, terima kasih sebelumnya yang sudah memamerkan materinya. Saya ingin bertanya, kualitas apa dalam pesan persuasif yang paling memungkinkan menimbulkan respon positif? Oke. Bertanya dong. Iya, silakan Julfikar. Apa saja strategi yang efektif untuk menyampaikan pesan negatif tanpa menyinggung perasaan si penerima? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Satu orang lagi ya. Izin bertanya. Iya, silakan Bang Iman. Izin bertanya dong. Itu dulu. Bagaimana cara menyampaikan pesan negatif agar tetap profesional dan sopan? Izin bertanya. Ya boleh, Mas, silakan. Oke, makasih. Pertanyaannya, apa saja kesan umum dihindari saat menyusun pesan persuasif? Makasih. Ingin menjawab pertanyaannya Julfikar. Ini pertanyaan dia strategis yang efektif untuk menyampaikan pesan negatif tanpa menyinggung perasaan. Yang pertama itu ada pilih waktu dan tempat yang tepat, tempat yang tenang dan privacy sehingga di tempat. Terus jangan pesan negatif saat orang sedang merasa stres atau lelah. Terus ada juga gunakan bahasa yang halus, pilih kata-kata yang tepat, hindari kata-kata yang menyalahkan atau menghakimi. Yang ketiga juga ada mulai dengan hal positif seperti apresiasi sebelum menyampaikan kritik, beri apresiasi atas hal-hal positif yang dilakukan. Apa sudah puas dengan jawabannya, Zulfikar? Terus izin menjawab pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya tadi, apa saja kesalahan umum yang harus dihindari menyusun pesan persuasif? Pertama, ada tidak mempelajari target audiens. Kesalahannya itu tidak memahami siapa target audiens yang akan membaca atau mendengar pesan tersebut. Terus yang kedua ada tidak menjelaskan manfaat. Kesalahannya itu fokus pada fitur produk tanpa menjelaskan manfaat nyata. Yang ketiga ada tidak mendefinisikan dengan jelas. Kesalahannya jelas pesan akan rancu atau tidak efektif. Apa sudah jelas, Elma? Ya, sudah jelas. Terima kasih, Mara. Izin menjawab pertanyaan dari Rangga. Kualitas apa dalam persuasif yang paling mungkin menimbulkan respon positif? Kualitas dalam pesan persuasif yang paling mungkin menimbulkan respon positif meliputi orientasi bahasa yang sederhana dan penekanan pada pilihan. Dengan orientasi, Anda berfokus pada kebutuhan dan perspektif penerima, bangun hubungan dengan audiens. Habis. Paham, Rangga? Oke, terima kasih ya jawabannya. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Emmanuel.
Pertanyaannya tadi bagaimana cara menyampaikan pesan negatif agar tetap profesional dan sopan. Jadi menyampaikan pesan negatif memang tidak mudah, apalagi kita melibatkan perasaan orang lain. Tapi dengan melakukan pendekatan yang tepat, kita bisa menyampaikan pesan tersebut secara profesional dan tetap menjaga hubungan baik. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, pilih waktu dan tempat yang tepat. Kedua, gunakan bahasa yang sopan dan jelas. Tiga, fokus pada solusi. Empat, jaga kontak mata. Lima, dengarkan dengan aktif. Contohnya dengan alih-alih, jika proyek Anda gagal total, lebih baik hasil proyek kita kali ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Mari evaluasi bersama apa yang kita perbaiki. Ya cukup. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok 7. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang disampaikan. Pesan negatif adalah komunikasi yang berfokus pada peringatan, kritik atau penolakan. Seringkali menyoroti konsekuensi buruk atau masalah yang harus dihindari. Contohnya termasuk peringatan tentang bahaya kesehatan atau konsekuensi dari perilaku tertentu. Sedangkan pesan persuasif di sisi lain bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi orang lain untuk mengadopsi pandangan, sikap, atau tindakan tertentu. Pesan ini biasanya mencapai tujuan tersebut, seperti iklan yang mendorong konsumen untuk membeli produk tertentu. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda dalam komunikasi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.